down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Badra Nada Nadifa. Saya sekolah di SD Negeri Nakuteti, Kecamatan Petanahan. Sekarang saya akan mengikuti lomba FLS 3N cabang mendongeng. Saya akan menceritakan tentang bawang merah dan bawang putih. Cerita ini diambil dari cerita Bawang Merah dan Bawang Putih karya Yustistia yang ditulis kembali oleh Ibu Mujiasi. Mau tahu ceritanya? Yuk simak bersama. Bawang merah dan bawang putih. Bawang putih adalah seorang piantu. Ia tinggal bersama ibu dan saudara tirinya yang bernama Bawang Merah. Bawang putih anak yang sangat rajin. Ia selalu bangun pagi dan melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci baju, mengambil air, memasak, dan bersih-bersih rumah. Sedangkan Bawang Merah sangat malas. Ia tidak pernah sekalipun membantu pekerjaan bawang putih. Walaupun begitu, bawang putih tidak pernah mengeluh. Suatu hari, bawang putih pergi ke sungai untuk mencuci baju seperti biasa. Sesampainya di sungai, bawang putih segera mencuci pakaiannya satu persatu. Tiba-tiba muncul seekor ikan emas di depannya. Bawang putih terkejut ketika terdengar suara memanggil namanya. Bawang putih mencari di mana sumber suara tersebut. Bawang putih, bawang putih. Bawang putih, aku yang memanggilmu. Ikan, apakah kamu yang memanggil namaku? Apakah kamu dapat berbicara, ikan? Benar, bawang putih, aku yang memanggilmu. Aku sangat kasihan melihat kamu setiap hari mencuci pakaian sebanyak itu sendiri. Aku akan membantumu, bawang putih. Hah, bagaimana mungkin kamu bisa membantuku? Sedangkan kamu hanya seekor ikan. Tenang saja, percayalah padaku. Sebenarnya aku adalah jelmaan dari dewa. Sekarang masukkan seluruh pakaian ke dalam air. Bawang putih segera memasukkan pakaiannya ke dalam air. Ikan itu segera menyelam ke dalam air. Tidak lama kemudian, ikan emas itu kembali ke permukaan air dan berbicara kepada bawang putih. Angkatlah semua pakaian itu, bawang putih. Baiklah. Bawang putih segera mengangkat pakaiannya. Betapa terkejutnya ia, semua pakaiannya sudah bersih. Hatinya riang gembira. Ia lalu pulang ke rumahnya. La 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 la. Bawang merah melihat dengan heran kepada bawang putih. Bawang putih, kenapa kamu hebat sekali? Jangan-jangan pakaianmu belum bersih. Kata bawang merah sambil membolak-balik pakaiannya. Tidak, semua pakaian itu sudah kucuci bersih, tegas bawang putih. Awas ya kamu, kalau sampai pakaianmu masih kotor, pasti kamu akan dimarahi oleh ibu. Ancaman dari bawang merah. Setelah kejadian itu, bawang putih menjadi senang sekali. Ia merasa punya teman. Setiap hari ia pergi ke sungai dengan hati yang gembira. Sedangkan bawang merah semakin curiga karena bawang putih begitu cepat menyelesaikan pekerjaannya. Karena itu, diam-diam bawang merah mengikuti bawang putih. Ia memperhatikan apa yang dilakukan bawang putih.
Akhirnya ia melihat bawang putih dibantu oleh seekor ikan. Awalnya bawang merah tidak percaya, namun setelah melihat semuanya, ia pun menjadi percaya. Esok harinya, bawang merah pergi ke sungai dengan tujuan untuk menangkap ikan emas tersebut. Sesampainya di sungai, bawang merah segera melakukan apa yang dilakukan bawang putih. Ikan pun melakukan yang sama kepada bawang merah. Setelah mencuci baju, bawang merah segera memanggil sang ikan untuk mendekat. Ikan mendekat tanpa ragu. Ketika sudah dekat, bawang merah segera menangkap dan memasukkan ke keranjang dan membawa pulang. Sesampainya di rumah, bawang merah menceritakan kepada ibunya. Ibunya tersenyum bahagia karena anaknya sudah mendapatkan ikan yang membantu bawang putih. Mereka menyimpan ikan itu ke dalam gentong dan berniat untuk memasaknya esok hari. Bawang putih tidak tahu apa yang telah saudaranya lakukan. Hari berikutnya, bawang putih pergi ke sungai untuk mencuci baju seperti biasa. Sesampainya di sungai, ia kebingungan karena ia tidak menemukan sang ikan. Bawang merah putih memanggil-manggil sang ikan, namun tetap saja tidak muncul. Ikan mas, di mana kamu? Setelah bawang merah putih menangis terseduh-seduh sambil terus mencuci pakaiannya. Bawang putih lalu pulang ke rumah dengan hati yang sangat sedih. Sesampainya di rumah, bawang putih melihat ibu dan adik tirinya sedang makan dengan lahap dan sesekali tertawa terbahak-bahak. Bawang putih semakin sedih karena bawang putih telah melihat ikan itu di sungai ternyata tidak ada. Setelah ibu dan adiknya makan, bawang putih segera membereskan meja makan. Ia terkejut karena melihat duri ikan yang menumpuk di atas piring. Ibunya mendekat lalu berkata kepada bawang merah, Makanlah duri dan kepala ikan itu bagianmu. Ternyata ikan mas itu sungguh lezat. Hahaha. Ibu, dari mana ikan ini ibu dapatkan? Apa kamu tidak tahu ikan ini? Ikan ini temanmu. Ibu, kenapa ibu tega sekali? Bawang putih menangis terseduh-seduh sambil membungkus ikan duri itu dengan kain dan membawa keluar untuk menguburnya. Hari berikutnya terjadi keajaiban. Tempat di mana tulang itu dikubur tumbuh tanaman bunga yang indah. Bawang putih merawat bunga itu dengan kasih sayang. Setiap hatinya sedih, bawang putih selalu berada di dekat tanaman itu. Bunganya yang wangi membuat hatinya kembali tersenyum.